kakinya ditarik sampai ke depan pintu. Iya, pas tidur. Pas itu saya nggak menyadarkan diri. Pas bangun udah ada depan kursi situ. Ketika mendapati sebuah bangunan tua yang diperkirakan berusia ratusan tahun lamanya, selalu ada cerita sejarah serta terselip cerita misteri yang menyelimutinya. Contohnya, pelabuhan Cirebon ini. Pelabuhan yang diperkirakan dibangun sekitar tahun 1800-an di masa penjajahan Belanda. Bangunan tua berciri khas arsitektur Belanda ini masih tetap berdiri kokoh di area sini. Bahkan gudang-gudang tua ini pun masih difungsikan. Sekarang saya sedang berada di Pelabuhan Cirebon. Selain fungsinya sebagai dermaga, ternyata tempat ini juga memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berkunjung. Namun ternyata tempat ini juga memiliki nilai historikal yang tinggi dan menyimpan banyak cerita misteri yang membuat saya ingin lebih tahu lagi mengenai tempat ini. Rasa penasaran saya akan tempat ini begitu besar. Saya pun mencoba menemui Pak Iman selaku pengelola pelabuhan. Berbicara mengenai sejarahnya juga, ini sebenarnya dibangun tahun berapa sih Pelabuhan Cirebon ini? Pelabuhan Cirebon ada pada sekitar tahun 1600-an. Di saat bangsa Persia dan bangsa Cina masuk ke Pelabuhan Cirebon. Ada dua tujuan mereka masuk ke Pelabuhan Cirebon. Pertama, dalam penyebaran agama Islam, dan kedua dalam melaksanakan perdagangan. Kita ketahui bahwasanya di Jawa Barat pada saat itu banyak rempah-rempah yang bisa ditukar dengan perdagangan mereka, dan satu sisi banyak peninggalan-peninggalan yang mungkin bisa sampai sekarang kita lihat. Ya Pak, saya boleh bisa melihat lebih jelas lagi Pak yang gedung-gedung atau peninggalan-peninggalan yang masih ada di sini? Bisa Mbak, silakan kita ke sana. Nah, ini bukti bahwasanya Belanda masuk ke Indonesia, ke Cirebon, adalah dengan berdirinya beberapa gudang. Gudang-gudang ini dulu dipergunakan untuk pengepakan barang-barang rempah-rempah, hasil rempah-rempah. Nah Pak, ini di sini juga di gedung ini atau gudang ini juga ada tulisan Anno. Iya. Nah, itu sebenarnya ada... Anno itu sebenarnya menandakan tahun, cuman menggunakan bahasa-bahasa bahasa-bahasa Belanda lah dulu ya. Ada sandinya lah gitu loh ya. Iya. Ya, kalau ini bahasanya bahasa sandi, kalau ini bahasa Indonesianya. Ya, tahun yang namanya Anno itu menandakan tahun, angka. Nah, ini 1918. Ini masih difungsikan tidak Pak? Sekarang masih, tapi nggak terlalu digunakan untuk menyimpan barang-barang yang seperti dulu. Paling untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental aja. Iya, karena sekarang sudah dimiliki oleh beberapa perusahaan gitu. Melihat dari bangunan di sini yang sudah berusia ratusan tahun, tak heran jika kesan mistis muncul di area Pelabuhan Cirebon. Ya, kita pernah diganggu tidur di pangkalan itu ya. Jam 3 itu kayak ada yang gedor-gedor pintu. Terusnya kita pernah kakinya ditarik sampai ke depan pintu. Iya, pas tidur. Pas itu saya nggak menyadarkan diri. Pas bangun udah ada depan kursi situ. Terus juga kayak macamnya cewek masuk ke kamar mandi. Itu dulu tuh dengar tahun 2002 itu ada perempuan yang namanya Lisa. Itu jualan macamnya minuman, kopi. Dia naik kapal. Pas itu dia terpleset, jatuh, kejebur ke laut.
dia nggak bisa berenang. Sampai sekarang dia entah kemana. Jenazahnya Pak, jenazahnya gentayangan dia. Suka masuk ke pangkalan, entah kamar mandi. Gangguan gaib juga terjadi di salah satu gedung tua di kawasan Pelabuhan Cirebon. Gedung ini masih digunakan hingga saat ini sebagai tempat pelayanan untuk pembelian tiket kapal. Gedung berlantai 2 ini hanya dihuni oleh 1 orang pegawai. Pertama-tama saya kerja di sini udah hampir 24 tahun. Kemudian selama 24 tahun ini banyak kejadian-kejadian yang sama orang lain dirasakan, namun pada diri saya sendiri belum pernah saya merasakan apapun yang diceritakan sama orang lain yang pernah merasakan di kantor ini gitu. Namun perlu diketahui kalau gedung ini kan dibuat pada zaman Belanda. Untuk ruangan lantai 2 sendiri sudah hampir 12 tahun tidak dipergunakan untuk kantor karena karyawan berkurang gitu kan. Nah, ada kejadian yang menurut pendapat saya sangat mengganggu perasaan saya. Kejadian itu bermula pada saat adanya rapat atau rapat umum yang diadakan di kantor ini, baik di bawah maupun di atas. Pada saat rapat itu kita kebetulan mengikuti di lantai bawah. Di atas juga ada rapat yang diikuti oleh rekan-rekan yang lain. Namun pada saat kita mencoba mau naik ke atas, yang ikut rapat di lantai atas itu kaget melihat saya. Ya kenal. Pak. Bapak perasaan udah masuk ya lagi? Enggak, saya di bawah aja, nggak pernah naik. Barusan naik di sekarang ini. Karena sebelum saya naik, mereka sudah melihat saya berada di ruang atas. Tadi siapa ya Pak? Enggak tahu, barangkali orang yang mirip saya kan yang naik dulu. Nah, itu yang menjadi pikiran saya. Saya penasaran, seberapa besar energi gaib yang ada di Pelabuhan Cirebon ini? Tadi di sini saya lihat dan saya rasakan cukup kuat sekali. Tapi mencoba saya untuk interaksi di dalam mungkin kayaknya tidak bisa. Maka nanti saya coba tarik agar kita ditarik. Ditemani Kang Ujang, pada malam hari kami mencoba melakukan pendeteksian di berbagai lokasi di kawasan pelabuhan. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Tadi di sini saya lihat dan saya rasakan cukup kuat sekali. Tapi mencoba saya untuk interaksi di dalam mungkin kayaknya tidak bisa. Maka nanti saya coba tarik agar kita ditarik ke arah sana. Nanti kita diarahkan ke belakang yang tadi yang coba pejamkan matanya untuk berinteraksi yang ada di sini. Matanya pedamkan, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari mulut. Tidak terima kedatangan mereka dan mungkin mereka mencoba menyerang kita. Dada saya terasa susah saat berada di dalam gudang tua ini. Coba terangin apa yang dilihat.
Susul ada sosok gede gitu, Kang. Sosok itu ada banyak, nggak cuma satu aja, Kang, di sini ya. Terutama di atap itu. Cuman nih, bisa rasanya sampai sekarang susah napas gitu, Kang Bos. Ini kayak ada. Pejamin mata lagi, nanti akan saya keluarkan karena tadi mencoba ada yang masuk. Dengan fokus nanti akan saya dorong dari belakang. Tampaknya energi yang ada di dalam gudang ini cukup kuat. Keluar dari gudang, Kang Ujang melihat ada makhluk tak kasat mata berada di bawah sebuah pohon. Konon, adanya gangguan yang sering dialami orang-orang di pelabuhan berasal dari makhluk di tempat ini. Saya pun bisa merasakan energi yang muncul di sini. Dia mencoba mengajak saya untuk masuk ke alamnya. Kalau dia ngajak masuk nggak usah ikut, jangan gitu. Ini pun dia ada di belakang nih, Kang, di sini. Ya nggak apa-apa. Ketika dia mau ngajak masuk, tinggal ngomong. Saya tidak ada urusan. Saya di sini cuma untuk mencoba menjawab salam. Ketika mau menjawab salam, tinggal jawab salam. Terus apa yang dia katakan? Berat banget. Bawa ke sana, nggak usah lama-lama di sini. Bisa. Ketika mereka mengajak, karena alam kita berbeda. Nah itu kan tadi ada tangan yang seperti ini, ya kayak gini, itunya. Hah? Terasa nggak kukunya? Hah? Masih sakit. Coba merah nggak? Coba. Kan ada bekasnya. Nah, bekas ini yang tadi kuku itu, yang coba dijahit. Ada kukunya sedikit. Tuh. Kelihatan. Lokasi berikutnya adalah sebuah gudang kosong di belakang kantor pelayaran. Mau mencoba interaksi? Coba. Tinggal pejamin mata atau ripatan. Energi di sini begitu besar sekali, hingga tubuh saya tak mampu untuk menahannya. Saya pun langsung terjatuh. Sosok apa sebenarnya yang ada di tempat ini? Nggak kuat di sini. Tadi kekuatan energi kan ada cahaya, tapi insya Allah tidak ada masalah. Yang penting kita semua datang baik-baik. Nah di sini juga sosoknya yang besar dan juga yang tadi di belakang saya melihat ada sosok perempuan juga ada, dan juga ada salah satu tapi tadi sudah pergi lagi ke sana. Itu yang mencoba dulu, yang sering mencelakakan orang, yang ketika di depan terus tiba-tiba celaka. Nah itu ada. Pendeteksian kami lanjutkan ke lantai 2 kantor pelayaran ini. Konon, sering muncul
gangguan tak lazim yang datang dari ruangan ini. Kembali Kang Ujang mengajak saya untuk berinteraksi dengan makhluk penghuni tempat ini. Mulai nunjukin muka yang ini ya Kang ya, yang apa yang saya takutin itu semua nunjukin sosoknya yang saya takutin gitu selama ini. Maaf, saya datang ke sini nggak mengganggu. Saya juga datang ke sini cuma sekali kok, nggak akan lagi ke sini. Jangan ganggu-ganggu orang di sini. Jangan ganggu orang-orang di sini yang kerja. Tolong, kalian dengan dunia kalian, kami dengan dunia kami, tolong. Allah Akbar. Nggak usah kayak gitu caranya, nggak usah keroyokan. Nggak usah keroyokan kayak gitu. Tangannya ke depan nih, mereka untuk mencoba untuk berkenalan. Ini panas banget. Tangannya seperti hal salaman saja. Ini ya tangan ya. Depan lagi coba ketemu, ke kiri lagi. Karena bentuknya seperti apa yang pojok. Terus depan lagi. Begini panas banget. Pendeteksian kami lanjutkan ke sisi ruangan lain di kantor ini. Depan lagi. Kang Ujang merasakan energi di ruangan ini lebih kuat. Pelan-pelan matanya dibuka. Kang Ujang pun mengajak saya untuk berkomunikasi. Kamu pelukan, ngapain dorong-dorong ke depan? Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya. Ya jangan ngikutin ya. Udah di sini aja rumahnya, nggak usah ikut-ikut. Dirasa energi yang ada akan membahayakan saya, pendeteksi yang berikutnya dilakukan sendiri oleh Kang Ujang. Kang Ujang menemukan bahwa sumber kekuatan paling besar berada di lokasi ini. Sepertinya, Kang Ujang mulai kewalahan untuk membendung besarnya energi yang ada di tempat ini. Kekuatan apa sebenarnya hingga begitu menguras energi Kang Ujang? Ternyata dari sekian banyak yang ada di sini, ternyata tempatnya ada di sini. Dan mereka sangat luar biasa. Tetap di Dua Dunia. Melihat sisa-sisa kemegahan bangunan Belanda, dapat dipastikan bahwa Pelabuhan Cirebon menyimpan cerita sejarah masa kejayaannya sebagai pelabuhan yang pesat aktivitasnya. Namun, sejarah menorehkan ceritanya bahwa Pelabuhan Cirebon sebenarnya sudah ada jauh sebelum zaman kolonial Belanda. Pelabuhan Cirebon awalnya itu adalah di daerah Desa Singapura ya, di daerah utara Cirebon yang pelabuhan yang sekarang ini.
itu dibangun tahun 1415 ketika Laksamana Cheng Ho, Laksamana Muslim dari Cina, datang ke Cirebon dan membangun sebuah mercusuar di sana. Nah, karena tingkat pelumpuran yang sangat tinggi di daerah itu, maka Belanda tahun 1865 memindahkan Pelabuhan Cirebon ke daerah yang ada sekarang ini. Ini adalah nama kadenya adalah Muara Jati atau dermaganya Muara Jati. Muara Jati ini mengambil dari nama situs sejarah. Pelabuhan Muara Jati merupakan nama pelabuhan yang pertama di Cirebon pada awal abad 15 itu, tahun 1415-an. Kemudian tahun 1865 yang tadi saya katakan dipindahkan ke tempat ini, dan dermaga ini dibangun sekitar tahun 1900-an pada masa wali kota Cirebon Haji Kumaidi Safruddin. Nah, tahun 1970-an nama pelabuhan Cirebon adalah Tanjung Mas, kemudian dipindahkan sebagai nama pelabuhan di Semarang. Emas di sini adalah diharapkan bisa menjadi tanjung yang berbuahkan emas, tetapi ternyata lebih membuahkan hasil priuk maupun perak, dan akhirnya dalam catatan saya nama pelabuhan Cirebon itu pelabuhan tanpa nama. Cirebon itu artinya adalah caruban, yang artinya campuran dari berbagai etnis, berbagai bangsa, berbagai agama datang ke pelabuhan ini untuk mengembangkan usahanya. Yang mereka sebut adalah kalangan saudagar. Para dayoh pendatang itu naik perahu dari Champa, dari Vietnam, kemudian Cina, dari Timur Tengah dan sebagainya, pada berlabuh di daerah sebelah utara pelabuhan Cirebon yang sekarang ini. Nah, kemudian mereka beranak pinak di daerah satu desa yang namanya Singapura. Sekarang desanya itu masih ada juragan pelabuhan namanya Ki Gedeng Tapa atau bergelar Ki Gede Jumajan Jati. Ini adalah sah bandarnya yang pada waktu itu. Tetapi pada tahun 1860-an pelabuhan Muara Jati di daerah utara itu sudah hampir tidak berfungsi karena tingkat pelumpuran yang sangat tinggi juga, yang sampai sekarang hampir tidak terdapat bekas-bekasnya kecuali mercusuar yang dibangun Cheng Ho itu. Nah, akhirnya oleh Belanda 1865 dipindahkan ke sini sebagai satu pelabuhan yang modern, sekaligus juga sebenarnya pembuangan air limbah. Jadi kenapa terjadi sedimentasi yang sangat tinggi? Karena memang pelabuhan Cirebon dikepung oleh sungai-sungai. Pada sebelah selatan ada Sungai Krian yang sedimentasi dari Gunung Semeru juga tinggi. Kemudian sebelah utara ada Sungai Bondet yang sama hulunya adalah di sekitar Ciremai dengan arus pembuangan yang sangat tinggi, ditambah dengan sungai-sungai buatan Belanda kayak Sungai Tangkil, Sungai Sukalila dan sebagainya, sama-sama membuang lumpur sekaligus limbah di daerah ini. Pada masanya, Pelabuhan Cirebon pernah mencapai puncak kejayaan sebagai jalur lalu lintas perdagangan antar negara. Walau kini kilau kejayaan yang perlahan sirna, bukan berarti pelabuhan ini diambang kematian. Arsitektur tua bangunan zaman Belanda sebagai sisa peninggalannya menorehkan cerita sejarah yang kelak dapat kita ceritakan kepada anak cucu kita, agar kelak mereka dapat kembali menorehkan kejayaan pelabuhan